Pulang dengan kepala tertunduk malu, kekalahan timnas Cina diviralkan media besar Asia. Dipuji Patrick Kluivert, aksi kesetanan Ricky Kambuaya saat menjamu timnas Cina menjadi sorotan media ternama Eropa. Aksi tipu muslihat JIZ saat penalti oleh Rumeni hebohkan media Belanda. Atmosfer gila di SUGBK kembali membuat Joy Pelopesi takjub tak percaya. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini, selengkapnya hanya di Kickoff Football. Setelah memastikan langkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia tidak hanya merayakan kemenangan di lapangan. Rombongan timnas Indonesia juga merasakan suasana penuh kehangatan dalam jamuan di rumah Presiden Prabowo Subianto pada Jumat siang tadi. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis malam kemarin. Gol semata wayang dari Oli Rumeni pada menit ke-45 memastikan langkah skuad Garuda ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Sehari setelah menjalani laga penting dan bertepatan dengan momen Hari Raya Idul Adha, pemain dan jajaran timnas Indonesia memenuhi undangan khusus, yakni makan siang di kediaman Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Pemain timnas Indonesia JIZ turut merasakan atmosfer kekeluargaan dalam pertemuan tersebut. Selain itu, dalam kesempatan tersebut pemain juga sempat bernyanyi bersama. Momen itu menunjukkan kebersamaan dan eratnya ikatan di antara anggota tim. Kini meski tengah larut dalam kebahagiaan, JIZ menegaskan bahwa fokus ke laga selanjutnya tetap menjadi prioritas. Agenda berikutnya timnas Indonesia adalah melawan timnas Jepang di Suita City Football Stadium pada Selasa 10 Juni esok malam. JIZ pun menyampaikan optimisme dan memuji kerja keras tim. Ia juga menyoroti kekompakan yang terjalin sejak pemusatan latihan di Bali, sehingga lini belakang timnas Indonesia bisa tampil solid sepanjang laga melawan timnas Cina. Menurutnya, dukungan dari supporter juga menjadi bagian penting keberhasilan timnas Indonesia. JIZ turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pecinta sepak bola di tanah air. Selain itu, dalam jamuan makan siang tersebut, para pemain timnas Indonesia juga mendapatkan hadiah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Hadiah tersebut berupa jam tangan mewah Rolex. Dari unggahan Justin Hubner di Instagram story pribadinya, tampak jam tersebut seri GMT Master 2. Seri tersebut adalah salah satu jam tangan profesional ikonik dari Rolex yang dirancang untuk menampilkan dua zona waktu sekaligus. Sangat populer di kalangan pelancong dan juga pilot. Dikutip dari situs resmi Rolex, GMT Master 2 yang sepertinya diberikan kepada para pemain timnas Indonesia dibanderol dengan harga mencapai hampir 200 juta rupiah. Hingga berita ini dibuat, belum dapat dipastikan varian apa yang didapatkan para pemain timnas Indonesia. Lagi-lagi, supporter timnas Indonesia sukses membuat pemain keturunan Joy Pelopesi geleng-geleng kagum dengan atmosfer yang mereka ciptakan di stadion. Hal itu terjadi setelah timnas Indonesia mengalahkan Cina 1-0 pada Kamis malam kemarin. Sebelum pertandingan dimulai, supporter timnas Indonesia seperti biasa menghadirkan sejumlah koreografi dan tifo yang memukau. Yang paling menarik perhatian adalah dua tifo raksasa di tribun utara dan juga selatan. Tifo pertama menampilkan gambar Gatot Kaca yang memegang galok dan juga perisai, seolah sedang mendobrak tembok besar Cina. Sementara itu, tifo kedua menggambarkan karakter Simpson menggunakan teropong menaiki burung Garuda yang mengarah ke peta bergambar bendera Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Lebih lanjut, Joy Pelopesi mengaku merasa girang usai meraih 3 poin dalam laga kemarin. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Pelopesi sejak memperkuat timnas Indonesia, setelah sebelumnya sukses mengalahkan timnas Bahrain. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, saat melawan Bahrain juga pada bulan Maret, lagi-lagi luar biasa. Jadi saya harap mereka terus mendukung kami, dan saya yakin mereka akan melakukannya. Sangat senang tentu saja. 3 poin lagi, 2 kali di Stadion GBK. Jadi sangat senang. Setiap pertandingan adalah pertandingan baru. Jadi mari kita nikmati kemenangan ini, dan besok mulai bersiap-siap lagi, kata Joy Pelopesi. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert jatuh hati dengan penampilan Ricky Kambuaya. Tidak banyak kata yang bisa ia ekspresikan untuk menggambarkan kualitas gelandang yang masih berseragam Dewa United tersebut. Seperti diketahui, Kambuaya kembali mendapatkan menit bermain di timnas Indonesia setelah sempat lama hanya menjadi penghangat bangku cadangan ketika masih dilatih oleh Sintayong. Kluivert
selalu mempercayai Kambuaya dalam 2 pertandingan terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertama sebagai pengganti selama 16 menit kontra timnas Bahrain pada tanggal 25 Maret lalu. Ketika itu Kambuaya tampil impresif meski dengan menit bermain yang terbatas, termasuk melepaskan umpan Trivela yang hampir berujung gol untuk timnas Indonesia. Selama 84 menit berada di atas lapangan sebagai gelandang serang. Saat kontra timnas Cina, Ricky Kambuaya berlaga layaknya petarung yang tidak kenal rasa takut, tetapi juga memiliki kreativitas tanpa batas. Soal Ricky Kambuaya, saya tidak perlu banyak berkata. Bagi saya ia bermain luar biasa. Ia menunjukkan semangat juang yang besar. Dia pemain yang pemalu, tetapi di atas lapangan, dia adalah pemain yang sangat bagus, kata Patrick Kluivert. Sejak melakoni debutnya bersama timnas Indonesia pada bulan Oktober 2021, Ricky Kambuaya telah mencatatkan 39 penampilan dengan catatan 5 gol dan juga 7 assist. Kapten timnas Indonesia JIZ menunjukkan jiwa kepemimpinan dengan melakukan aksi tipu muslihat yang sangat cerdik mengecoh pemain timnas Cina. Dalam kemenangan skuad Garuda atas timnas Cina kemarin malam, Ole Rumeni menjadi pemain yang mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut lewat titik penalti. Skuad Garuda memang mendapatkan hadiah penalti ketika Ricky Kambuaya dijatuhkan di dalam kotak terlarang. Awalnya wasit pemimpin laga sempat ragu, tetapi setelah melakukan pengecekan tayangan ulang lewat VAR, tim Merah Putih diberikan hadiah penalti. Ketika wasit menunjuk titik putih bagi timnas Indonesia, disitulah JIZ melakukan tipu muslihat cerdiknya. Pemain yang berkarir di Venezia tersebut memegang bola dan berdiri di spot penalti. Apa yang dilakukannya itu seakan membuat dirinya adalah eksekutor penalti untuk skuad Garuda. Tak apalah, pemain Cina langsung menggeroboginya untuk memberikan tekanan kepada JIZ. Kapten timnas Indonesia tersebut tidak minder sama sekali dengan berdiri tegak memegang bola. Ada satu pemain timnas Indonesia lain yang juga ikut membantu JIZ dari tekanan pemain tim Dragon, yakni Egy Maulana Fikri. Setelah kotak penalti bersih dan kiper lawan berada di bawah mistar gawang, JIZ memberikan bola kepada Ole Rumeni yang merupakan eksekutor 12 pas sebenarnya. Apa yang dilakukan JIZ tersebut berhasil membantu Ole Rumeni terhindar dari intimidasi lawan. Striker Oxford United tersebut akhirnya dengan tenang mencoposkan bola ke gawang Cina. Aksi JIZ tersebut menjadi perbincangan di media sosial karena ia dianggap menunjukkan kepemimpinan yang hebat. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kick Off Football.